Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Sulastri dari tingkat 2A di tingkat analis kesehatan. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang replikasi DNA, transkripsi, dan translasi. Pada pembahasan yang pertama, yaitu replikasi DNA, merupakan proses transfer informasi genetik pada sel induk kepada sel anak. Di dalam DNA terdiri dari dua helai berpilin satu sama lain yang membentuk double helix. Setiap helai terdiri dari 4 bahasa kimia yang diwakili oleh huruf A, C, G, T. Setiap helai memiliki 3-5. Dua helai saling melengkapi, lalu dua helai tersebut berjalan. Langkah pertama untuk memisahkan dua helai unzip berlawanan arah. Ini dilakukan oleh enzim yang disebut helikase. Untayan yang dipisah masing-masing memberikan template untuk menciptakan untayan baru DNA. Enzim akan berproses akan membuat sepotong kecil RNA yang disebut primer. Enzim yang disebut DNA polimerase akan mengikat primer, akan membuat untayan baru DNA. DNA polimerase hanya dapat menambahkan basa DNA dalam satu arah, dari ujung 5 ke ujung 3. DNA polimerase menambahkan basa 1/1 di 5 ke 3 arah. Untayan lainnya, untayan tertinggal, tidak bisa dengan cara terus-menerus karena berlawanan arah. DNA polimerase karena itu hanya dapat membuat alur dalam serangkaian potongan kecil yang disebut dengan fragmen Okazaki. Setiap fragmen dimulai dengan primer RNA. DNA polimerase kemudian menambahkan deretan pendek basa DNA dalam 5 ke 3 arah. Primer berikutnya kemudian ditambahkan lebih lanjut bahwa untayan yang tertinggal fragmen Okazaki lain kemudian dibuat dan proses ini diulang lagi. Setelah DNA baru telah dibuat, enzim ekonuklease menghapus semua primer RNA dari kedua untayan DNA. Enzim DNA polimerase yang lain kemudian mengisi kekosongan yang ditinggalkan dengan DNA di kedua helaian untuk membentuk terus-menerus untayan ganda. Replikasi DNA digambarkan sebagai semi-konservatif karena setiap molekul DNA terdiri dari yang lama untayan dilestarikan DNA dan satu yang baru. Dalam pembahasan yang kedua, yaitu transkripsi DNA, merupakan proses pembuatan salinan mRNA yang berasal dari DNA. Transkripsi terjadi di dalam nukleus. Ada 3 tahapan yang terjadi dalam transkripsi, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Saat terjadi proses transkripsi DNA di dalam nukleus akan dihampiri RNA polimerase. Inisiasi terjadi saat RNA polimerase melekat pada daerah promotor gen. Pada saat itu RNA polimerase akan memulai membentuk mRNA melalui cetakan DNA template. Poin yang harus diingat pada transkripsi adalah adenin pada DNA akan berpasangan dengan urasil pada mRNA. Tinin pada DNA akan berpasangan dengan adenin pada mRNA. Guanin pada DNA akan berpasangan dengan sitosin pada mRNA. Sitosin pada DNA akan berpasangan dengan guanin pada mRNA. Kemudian, RNA polimerase akan mengarahkan pembacaan dari arah 5 ke arah 3. Proses ini dinamakan sebagai elongasi. Transkripsi akan berakhir saat RNA polimerase sampai pada daerah terminator. mRNA yang telah terbentuk mengandung untayan 3 basa nitrogen yang dikenal dengan kodon. Selanjutnya mRNA atau yang dikenal sebagai kodon akan meninggalkan nukleus melalui pori-pori nukleus menuju sitoplasma untuk memulai translasi. Dari pembahasan yang ketiga, yaitu translasi. Translasi merupakan proses penerjemahan mRNA untuk dibuat menjadi protein. Translasi merupakan
proses untuk nukleotida dalam mRNA yang diterjemahkan urutan asam amino dari rantaian polipeptida. Selama proses ini, sel membaca informasi pada messenger mRNA dan menggunakannya untuk membuat sebuah protein. Ada 20 macam jenis asam amino yang dibutuhkan untuk dapat membentuk protein yang berasal dari terjemahan kodon mRNA. Proses translasi. Tahapan yang pertama yaitu inisiasi. Saat ribosom subunit kecil terikat pada mRNA, ribosom subunit kecil ini akan bergerak dari arah 5 ke arah 3 ketika sudah menemukan kodon AUG. tRNA yang membawa asam amino dan antikodon UAC akan melekat pada mRNA. Kemudian setelah tRNA terikat pada mRNA, maka ribosom subunit besar akan datang terikat juga bersama ribosom subunit kecil untuk melengkapi proses inisiasi. Tahapan yang kedua yaitu elongasi atau memperpanjang rantai ini, di mana tahapan rantai asam amino diperpanjang, mRNA dibaca satu kodon sekali dan asam amino yang sesuai dengan kodon ditambahkan 3 rantai selama elongasi tRNA bergerak melewati situs A, P, dan E. Dari ribosom, proses ini dimulai terus-menerus saat kodon baru dibaca. Tahapan yang ketiga yaitu terminasi, merupakan tahapan di mana rantaian polipeptida dilepaskan. Proses ini dimulai ketika stop kodon memasuki ribosom, membuat rantai polipeptida terpisah dari tRNA dan lepas keluar dari ribosom. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.